teman-teman, saya Clara dari Juara Kelas Kids di DHS Church Bitung. Kali ini saya akan menceritakan kembali bahan saat teduh anak tanggal 2 Agustus 2023 berjudul Tabut Perjanjian. Ayat hari ini di Yesaya 7 ayat 14 berbunyi, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Teman-teman, kedatangan Tuhan Yesus sebagai juru selamat ke dunia tidak terjadi secara kebetulan atau mendadak, tetapi sudah dijanjikan sejak manusia jatuh dalam dosa. Melalui kitab-kitab Perjanjian Lama, kita bisa menemukan banyak ayat yang menyebutkan janji tentang keselamatan. Selain itu, dalam kitab Perjanjian Lama juga menuliskan tentang benda-benda yang menjadi lambang atau gambaran tentang Tuhan Yesus. Salah satunya adalah tabut perjanjian, tabut Allah. Setelah Tuhan memberikan 2 loh batu berisi hukum Taurat kepada Musa, Tuhan juga memerintahkan Musa untuk membuat tabut perjanjian. Tabut perjanjian terbuat dari kayu penaga yang dilapisi emas. Tabut itu harus diusung oleh para imam dan tidak boleh disentuh sembarangan. Isi tabut perjanjian adalah 2 loh batu hukum Taurat, tongkat Harun yang berbunga, dan sebuah buli-buli berisi mana. Teman-teman, tabut perjanjian adalah lambang kehadiran Tuhan. Tuhan itu kudus dan manusia berdosa tidak bisa langsung berhadapan dengan Tuhan. Hanya Musa yang diperbolehkan mendekat kepada Tuhan, tetapi itu pun harus naik ke atas gunung Sinai. Kalau Tuhan datang dengan kemuliaannya, yang terjadi adalah gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Betapa dahsyatnya peristiwa itu sehingga membuat seluruh bangsa Israel gemetar. Jadi Tuhan menyuruh Musa membuat tabut perjanjian sebagai tanda kehadirannya di tengah-tengah bangsa Israel. Yang mengerjakan pembuatan tabut perjanjian itu adalah Bezalel. Bangsa Israel tidak bisa melihat Tuhan dengan mata mereka, tetapi mereka bisa merasakan kehadiran Tuhan melalui tabut perjanjian. Apabila bangsa Israel pergi berperang, tabut itu selalu diikut sertakan, karena kalau Tuhan hadir maka bangsa Israel akan mengalami
kemenangan. Tabut perjanjian pernah dicuri oleh bangsa Filistin dan memperlakukan tabut perjanjian seperti patung-patung berhala yang mereka sembah. Tabut perjanjian itu mereka letakkan di dalam kuil berhala yang disebut Dagon. Tetapi keesokan harinya ketika mereka bangun pagi, patung dragon itu jatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut perjanjian itu. Ada kedua tangannya sudah patah dan terlempar ke ambang pintu. Hanya padan Dagon itu yang masih tinggal. Selain itu, orang-orang Filistin juga diserang oleh wabah penyakit yang membuat mereka menderita. Wow, Tuhan jauh lebih berkuasa daripada apapun di dunia ini. Namun pada waktu tabut perjanjian itu ada di rumah orang Israel yang bernama Obed Edom Seisi. Rumahnya diberkati. Teman-teman, Tuhan sebenarnya mengasihi setiap orang, tetapi pada masa perjanjian lama Tuhan perlu menunjukkan kekudusannya dan hukum-hukumnya agar bangsa Israel percaya bahwa Tuhan itu berkuasa di atas segalanya. Dengan demikian, bangsa Israel dapat mengenali Tuhan yang datang dalam nama Yesus Kristus. Teman-teman, sekitar tahun 586 tahun 586 tabut perjanjian itu hilang pada waktu bangsa Babel menyerang Yerusalem. Tetapi Tuhan tidak lupa menepati janjinya. Lebih dari 400 tahun kemudian malaikat Tuhan datang kepada Maria dan memberitahukan bahwa ia akan melahirkan seorang bayi yang kudus yang disebut Immanuel. Immanuel artinya Allah beserta kita. Artinya Allah tidak lagi berada jauh dari manusia, tetapi Allah dekat dengan manusia yang berdosa dan dapat berbicara atau berdoa langsung kepadanya. Pesan dari renungan hari ini, kita memang tidak lagi membutuhkan tabut perjanjian sebagai lambang kehadiran Tuhan, karena Tuhan sendiri sudah datang ke bumi dan diam di antara kita, yaitu di antara kamu dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Apabila kamu sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat, maka Tuhan Yesus tinggal di hatimu dan menyertai kamu senantiasa. Tuhan Yesus akan menolongmu melakukan semua kegiatanmu di sekolah, di rumah, dan setiap pelayananmu di mana kamu berada. Pertanyaan 1. Apakah tabut perjanjian itu? Jawabannya, tabut perjanjian adalah lambang kehadiran Tuhan. 2. Apa artinya Immanuel? Jawabannya, Immanuel artinya Allah beserta kita. 3. Apakah kamu percaya bahwa Tuhan Yesus menyertaimu senantiasa? Mengapa? Jawabannya, ya karena saya sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat saya dan Dia tinggal di hati saya. Demikian teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Dah.